Penguasaan bangsa Israel atas Yerusalem. Sebelum menilik sisi sejarah kuil Salomo di era penguasaan bangsa Israel atas Yerusalem, sebaiknya kita mengetahui lebih banyak tentang bentuk rumah Tuhan bangsa Israel sebelum periode penguasaan Nabi Daud, alaihi salam, atas kota tersebut. Pada kajian sebelumnya, saya telah menjelaskan secara ringkas bahwa Bait Allah milik bangsa Israel di masa lalu itu yakni, sebelum mengambil bentuknya yang permanen di Yerusalem hanyalah sebuah kota portabel yang disebut tabut. Dalam tabut itu berisikan loh-loh batu yang pernah diterima oleh Nabi Musa, alaihi salam, di Bukit Sinai. Dan loh-loh ini merupakan naskah kitab Taurat yang asli. Beberapa asumsi yang mengatakan bahwa loh Nabi Musa, alaihi salam, itu hanya bertuliskan 10 perintah Tuhan saja atau dekalog. Dan tak ada apapun selainnya, maka jelas itu adalah salah. Alasannya, jika hanya untuk perlu mencatat 10 perintah Tuhan seperti yang sering dipahami oleh sebagian Muslim, maka Musa, alaihi salam, tidak perlu berdiam diri di Gunung Horeb Sinai selama 40 hari dan 40 malam. Bahkan Al-Quran membantah hal itu dan menyatakan bahwa Musa, alaihi salam, telah menerima suhuf, beberapa lembaran, dan bukannya sahifah, satu lembaran saja, yang di dalamnya termuat berbagai berita, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang terdapat dalam lembaran-lembaran Musa. Quran Surat 53, 36, 87, 19, untuk itu, sungguh tidak bisa diterima akal sehat bahwa Musa, alaihi salam, telah menerima suatu kitab dari Tuhan. Yang mana sewaktu diturunkannya, ia merupakan petunjuk dan cahaya bagi bangsa Israel, tapi isinya hanya 10 perintah Tuhan saja. Padahal di bagian lain, Al-Qur'an kembali menjelaskan bahwa di dalam kitab Taurat, tertulis nama Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maksud dari ke-10 perintah Tuhan ini harus dimaknai sebagai intisari atau substansi dari Taurat, dan bukan keseluruhan isinya seperti yang umumnya dipahami. Memahami kemah suci bangsa Israel, 1500 SM 1000 SM. Setelah Nabi Musa, alaihi salam, kembali dari Mikat, pertemuan, dengan Tuhannya, maka dia segera memerintahkan bangsa Israel untuk mendirikan suatu mishkan kemah suci atau tabernakel, yang menjadi simbol Bait Allah untuk bangsa Israel. Uraian tentang aturan dan perintah Tuhan seputar kemah ini sangat banyak, dan kita tidak perlu membahasnya satu persatu. Tapi pengetahuan ini hanya bertujuan untuk meluaskan wawasan tentang rumah sucinya bangsa Israel sebelum penguasaan atas kota Yerusalem. Sejak bangsa Israel keluar dari Mesir dan merantau di padang gurun, mereka selalu berpindah tempat. Alkitab meriwayatkan bahwa saat itu jumlah bangsa Israel yang merantau ke Kanaan bersama Nabi Musa, alaihi salam, dan Harun, alaihi salam, sekitar 600.000 jiwa, belum termasuk kaum wanita dan anak-anak. Ini merupakan jumlah yang sangat besar untuk dipimpin oleh 2 orang saja, Nabi Musa, alaihi salam, dan Harun, alaihi salam. Selama perantauan mereka ke Kanaan, tentu tak terbayangkan bagaimana berbagai kesulitan yang pernah dihadapi oleh kedua nabi ini dan juga oleh bangsa Israel sendiri, terutama soal sanitasi, makanan, minuman, pelanggaran hukum, penyerangan, penjarahan, atau perampokan di masa itu. Lalu soal penerangan di waktu malam, penjagaan dari hewan liar, pendidikan anak-anak, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Alkitab dan Al-Quran telah menceritakan kembali tentang perjalanan yang fenomenal ini. Berbagai mukjizat pun mengiringi perkelanaan mereka. Baik dari soal makanan, seperti diturunkannya mana dan salwa. Mana dan salwa adalah sejenis makanan surgawi yang diturunkan sebagai mukjizat Nabi Musa kepada bangsa Israel selama beberapa waktu ketika mereka merantau dari Mesir menuju Kanaan. Bentuknya seperti kapas dan berwarna putih. Wallahu alam, menurut riwayat Alkitab lalu naungan di kala siang dari terik matahari, dan lain sebagainya. Salah satu mukjizat lain yang diceritakan di dalam Alkitab adalah tiang api di malam hari yang memancar dari dalam tabut yang ditempatkan di dalam mishkan. Selain mukjizat ini berfungsi sebagai penerangan, ia juga berguna untuk memelihara orang-orang Israel yang tidur di malam hari dari gangguan hewan liar, serangga mematikan, perampok, dan lain sebagainya. Selain kemah suci berfungsi sebagai tempat yang dikhususkan untuk meletakkan tabut Tuhan, ia juga menjadi pusat aktivitas ritual dan politik bangsa Israel. Adapun panjang pagar yang mengelilingi kemah suci ini sekitar 46 meter, lebar 23 meter, dan tinggi sekitar 2 meter. Bangsa Israel tidak diperkenankan masuk ke dalam kemah suci, kecuali Kohanim, para imam, bangsa Israel yang jumlahnya 12 orang. Merekalah orang terpilih dari setiap suku Israel yang keseluruhannya berjumlah 12.
Di bilik utama kemah suci inilah berbagai keputusan dan kebijakan politik diputuskan oleh Nabi Musa, alaihi salam, Harun, alaihi salam, dan para imam bangsa Israel. Sedangkan karbanot, upacara pengorbanan, dan kafarat, menebus kesalahan, dengan cara menyembelihkan hewan kurban dan pembakaran dagingnya, dilakukan oleh Kohanim di pelataran sisi luar kemah suci. Selain tabut Tuhan, di dalam kemah suci juga terdapat beberapa peralatan yang memiliki fungsinya tersendiri. Setiap peralatan tersebut juga ditempatkan menurut posisinya masing-masing. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskannya secara ringkas. 1. Tabut Sakinah, Ark of Covenant atau Shekinah, bilik tempat peletakan tabut ini sering disebut yang tersuci atau Holy of the Holiest. Layaknya seorang wanita suci, ia juga disebut Syakinah. Tabut Sakinah senantiasa terjaga dari pandangan mata awam yang hendak melihatnya, karena hal itu memang dilarang, kecuali orang-orang terpilih seperti Nabi Musa, alaihi salam, Harun, alaihi salam, dan para imam bangsa Israel. Tabut ini mirip kotak persegi panjang yang terbuat dari kayu akasia. Ia bersalutkan emas murni, baik di sisi luar maupun dalam panjangnya sekitar 1 meter, tinggi dan lebarnya kurang lebih 70 cm. Tuhan telah memerintahkan Nabi Musa, alaihi salam, untuk meletakkan 3 jenis barang di dalamnya. Yaitu, cawan emas untuk meletakkan manna, tongkat Nabi Harun, alaihi salam, dan naskah Taurat asli yang telah diterima oleh Nabi Musa, alaihi salam, di Bukit Sinai. Tabut ini memiliki penutup yang di atasnya ada 2 buah replika kerub, makhluk malakuti, dan disebut atonement cover atau sampul damai. 2 replika di atasnya, Serafim dan Cherubim, saling menghadap satu sama lain, dan menjadi simbol kehadiran dan kekuatan Tuhan. Ia sering juga disebut kursi rahmat atau the chair of mercy. Saat ini, tabut perjanjian bangsa Israel sudah hilang, dan pemerintah Zionis Israel merasa yakin bahwa tabut itu terpendam di bawah tanah di sekitar Haram Asy-Syarif. 2 laver, baskom, kolam yang mirip baskom raksasa ini diisi dengan air. Ia diletakkan pada pelataran kemah suci di dekat mezbah pembakaran, brazen altar. Tak ada penjelasan spesifik tentang ukuran baskom ini, namun pastinya terbuat sepenuhnya dari perunggu. Para imam bangsa Israel selalu mencuci tangan dan kaki mereka sebelum masuk ke dalam kemah suci. Secara fungsional, tujuan dan kegunaan baskom ini jelas mirip prosesi wudhu di dalam ajaran Islam. Bahkan menjadi pengingat bagi setiap orang bahwa kebersihan adalah perkara krusial sebelum menghadap Tuhan. Dari sisi yang berbeda, para imam melakukan ritual pertaubatan atau penebusan dosanya, kafarah, di mezbah pembakaran dengan cara membakar hewan kurban yang telah disembelih. Setelah itu mereka membasuh diri di baskom sebelum masuk ke dalam kemah. Kini, baskom ini sudah tidak diketahui lagi berada di mana. 3. Menorah, kandil emas. Seusai membersihkan diri, para imam masuk ke dalam kemah suci yang merupakan bilik pertama di dalam kemah tersebut. Di sana ada 3 jenis furnitur, yakni menorah, meja roti sajian, dan mezbah pembakaran ukupan. Menorah ini terkadang disebut lampu atau kandil emas. Menurut riwayat Alkitab bahwa menorah yang asli terbuat dari emas murni. Dan seperti baskom penyucian, tak ada ukuran spesifik tentangnya, namun di dalam Alkitab terdapat uraian mengenai bentuk kandil ini. Ia adalah kandil yang memiliki 7 buah cabang untuk meletakkan lilin dan menampung minyak zaitun. Para imam selalu diperintahkan agar masing-masing cabang dari kandil ini tetap menyala setiap saat. Kandil ini juga berfungsi sebagai penerangan di dalam kemah suci, sehingga memudahkan para imam untuk melaksanakan beberapa tugasnya. 4. Mezbah pembakaran ukupan, the Golden Altar of Incense. Mezbah ini berbeda dengan mezbah pembakaran yang ditempatkan di sisi luar kemah suci. Adapun ukuran mezbah ini lebih kecil dari mezbah pembakaran. Bentuknya persegi 4 yang ukuran sisi-sisinya sekitar 50 cm, dan tingginya kurang lebih 1 meter. Ia terbuat dari kayu akasia yang bersalutkan emas. Keempat sudutnya di bagian atas agak lebih panjang, sehingga mirip dengan 4 buah tanduk. Para imam bangsa Israel diberi tugas untuk membakar ukupan setiap pagi dan sore. Ia tidak boleh dipadamkan sehingga wewangian di mezbah itu terbakar habis. Tak ada catatan historis yang jelas tentang kemana raibnya mezbah ini sekarang. 5. Meja roti sajian, Table of Showbread. Meja ini ukurannya kecil dan seluruhnya terbuat dari kayu akasia yang disalut emas. Panjangnya kurang lebih 1 meter, lebar antara 50 hingga 70 cm, dan tingginya 80 cm. Ia berada di bilik pertama,
dan posisinya berseberangan dengan kandil emas. Di atasnya selalu ada 12 roti yang jumlahnya sama dengan jumlah suku Israel. Terdapat aturan tertentu tentang penempatan roti di meja ini, termasuk ritual memakannya setiap hari Sabat yang dilakukan oleh para imam bangsa Israel. Namun semua itu tidak terlalu penting untuk dipelajari lebih jauh dalam kajian ini. 6. Mezbah pembakaran, brazen altar. Mezbah pembakaran atau mezbah pengorbanan ini ditempatkan di pelataran luar kemah suci. Mezbah ini terbuat dari kayu akasia yang bersalutkan perunggu. Ukuran sisinya sekitar 2,5 meter dan kedalamannya sekitar 1,5 meter. Mezbah ini dibuat untuk melakukan upacara kurban dengan cara membakar hewan tersebut sampai habis. Ia berfungsi untuk menebus kesalahan para pendosa dari kalangan bangsa Israel. Setelah periode Nabi Musa, alaihi salam, dan Harun, alaihi salam, Allah mengutus Yosua bin Nun atau Nabi Zulkifli, alaihi salam, mantan sahaya Musa, alaihi salam, untuk melanjutkan perjuangan kedua nabi itu. Allah memberikan perintah kepada Yosua, alaihi salam, untuk menguasai seluruh tanah Kanaan. Setelah berhasil menguasai wilayah tersebut, dia membagi wilayah Kanaan menurut bilangan suku-suku Israel sebagaimana diperintahkan Allah. Hingga saat itu, bangsa Israel sama sekali belum menganggap Yerusalem sebagai kota yang penting dan strategis. Bahkan selama 500 tahun setelahnya, bangsa Israel pun masih belum menganggapnya sebagai kota suci bagi mereka. Fakta ini secara jelas membuktikan bahwa kota itu sama sekali tidak terkait dengan ajaran Taurat. Hal ini juga menyimpulkan bahwa ideologi tentang pengharapan atas kuil Yahudi yang ketiga hanyalah palsu belaka yang belakangan didengungkan oleh para penguasa Yehuda di masa lalu. Tepatnya setelah kerajaan itu diberangus oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia.